Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 12 MIPA 5. Saya Najwa Akila Adinda Putri, nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Ampel. Nama saya Zuraida Nurakida, kelas 12 MIPA 5, nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Kalijogo. Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah seorang wali di antara wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Beliau lahir di Campah pada tahun 1401 Masehi dan diberi nama lengkap Sayyid Ali Rahmatullah atau biasa dipanggil dengan Raden Rahmat. Tumbuh besar di Campah, selanjutnya menikah dengan putri Bupati Tuban, Arya Teja bernama Nyai Ageng Manila, dan memiliki putra yang kelak menjadi anggota Wali Songo, yaitu Raden Mahdum Ibrahim Sunan Bonang dan Raden Qasim atau Syarifuddin Sunan Derajat. Dakwah Sunan Ampel di Jawa dimulai atas permohonan Raja Majapahit Brawijaya Kertabumi. Raja Brawijaya Kertabumi memohon bantuan kepada Sunan Ampel untuk memperbaiki kerusakan moral rakyat Majapahit yang semakin hari semakin parah. Raja Brawijaya meminta bantuan Sunan Ampel ini atas usulan dari istrinya. Setelah Sunan Ampel tiba di Majapahit, oleh Raja Brawijaya diberikan tanah wilayah yang berada di Ampel, Surabaya. Kemudian Sunan Ampel berangkat ke Ampel, Surabaya dengan membawa 300 kepala keluarga dari pusat pemerintahan Majapahit yang berada di Trowulan, Mojokerto saat ini. Di dalam perjalanan, ketika sampai di Desa Kembang Kuning, Sunan Ampel mendirikan masjid pertama kali di Jawa. Masjid tersebut diberi nama Masjid Rahmat. Beliau mengikuti cara dakwah Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah. Di perjalanan mendirikan Masjid Quba sebagai masjid pertama kali yang didirikan oleh Rasulullah. Di dalam perjalanan, Sunan Ampel memulai dakwanya dengan mengenalkan akhlak mulia sebagai ajaran agama Islam. Beliau juga membagi-bagikan kipas dari rumput yang bermanfaat untuk pengobatan. Masyarakat yang merasakan manfaatnya dengan sukarela mengikuti ajaran Islam dan mengucapkan kalimat syahadat. Dan untuk yang tidak mau masuk Islam juga tidak ada paksaan. Strategi dakwah Sunan Ampel ketika sudah tiba di Ampel, Surabaya adalah dengan membangun Masjid Ampel, membangun pesantren yang diberi nama Ampel Denta, melakukan kaderisasi ulama dan mubalik, menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama untuk meninggalkan kebiasaan molimo, dengan membuat falsafah ajaran yang biasa disebut dengan moh limo, yaitu moh mai artinya tidak mau berjudi, moh ngombe artinya tidak mau mabuk-mabukan, moh maling artinya tidak mau mencuri, moh madat tidak mau mencandu narkoba, dan moh madon tidak mau berzina atau melakukan prostitusi. Dan pada tahun 1481 Masehi, beliau wafat dan dimakamkan di sebelah selatan Masjid Ampel, Surabaya. Sekian, terima kasih. Sunan Kalijogo adalah salah satu ulama Wali Songo yang dikenal paling luas pengaruh dan cakupan dakwahnya di tanah Jawa. Sejarah hidup Sunan Kalijogo tidak semulus yang dibayangkan. Sebelum menjadi pendakwa, ia adalah Brahmokora alias penjahat. Riwayat kehidupan Sunan Kalijogo melintas batas era kerajaan di Jawa yang silih berganti. Ia menyaksikan perubahan sejak masa akhir kerajaan Majapahit, lalu Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, hingga awal Kesultanan Mataram Islam. Dilahirkan dengan nama Raden Said pada sekitar 1450 Masehi, Sunan Kalijogo merupakan putra Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban. Hal ini membuat ayahnya yang merupakan bangsawan dan penguasa Tuban malu memiliki anak berandalan. Akibatnya Raden Said diusir dari rumah oleh orang tuanya. Kenakalan Raden Said justru menjadi-jadi. Ia menjadi penjahat. Kerjaannya membuat onar dan kerusuhan. Bahkan konon Raden Said pernah menghabisi nyawa orang. Dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam 2020 yang ditulis Suhailid, ketika Raden Said merampok dan merampas harta orang-orang, ia dikenal dengan julukan Lokajaya yang artinya penguasa wilayah. Suatu waktu Raden Said kena batunya. Orang yang dirampoknya adalah Sunan Bonang. Karena pengaruhnya Sunan Bonang itulah Raden Said akhirnya sadar dan bertobat, serta tidak lagi merampas harta dan melakukan perbuatan tercela. Sunan Bonang kemudian menjadi guru spiritual Raden Said. Selain belajar Islam kepada Sunan Bonang, Raden Said juga belajar mendalang. Kelak pengetahuan seni dan budayanya inilah yang dijadikan sarana dakwah Islam oleh Sunan Kalijogo sehingga diterima oleh masyarakat setempat. Dakwah Raden Said dimulai di Cirebon
di Desa Kalijogo untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Karena basis dakwanya di Desa Kalijogo, Raden Said kemudian dikenal dengan julukan Sunan Kalijogo. Kelihayan Sunan Kalijogo berbaur, lambat laun masyarakat setempat mengenal Islam pelan-pelan dan mulai menjalankan syariat Islam. Dalam pertunjukannya terdapat banyak lakon di Gubah Sunan Kalijogo yang diadaptasi dari naskah kuno. Dalam buku Atlas Wali Songo 2016, Agus Sunyoto menuliskan bahwa selain sebagai dalang dan penggubah tembang, Sunan Kalijogo juga berkreasi sebagai seniman dan penari topeng, perancang pakaian, perajin alat pertanian, hingga penasihat sultan dan kepala-kepala daerah di masa itu. Sunan Kalijogo menikahi Siti Zainab, adik Sunan Gunung Jati. Istrinya yang lain adalah Dewi Sarah, putri Maulana Ishak. Dari istrinya itu, Sunan Kalijogo memperoleh beberapa anak. Di antaranya adalah Watiswara atau Sunan Penggung dan Sunan Muria. Kedua anaknya itu melanjutkan dakwah yang dirintis Sunan Kalijogo. Tidak ada catatan yang pasti Sunan Kalijogo meninggal dunia. Makamnya terletak di Desa Kadilangu, kira-kira berjarak 3 meter dari Masjid Agung Demak. Sunan Giri adalah nama salah seorang wali Songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri lahir pada pertengahan abad ke-15 dengan nama asli Raden Paku. Ia adalah putra Maulana Ishak dan dikenal dengan panggilan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sunan Giri terkenal sebagai pendidik yang berjiwa demokratis. Sunan Giri memulai aktivitas dakwahnya di daerah Giri dan sekitarnya dengan mendirikan pesantren yang santrinya kebanyakan berasal dari golongan masyarakat ekonomi lemah. Ia mendidik anak-anak melalui berbagai permainan yang berjiwa agama seperti jelungan, kendi, kerit, jorgula, dan lain-lain. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan, yaitu Raden Paku, Prabu Sumada, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Ia lahir di Blambangan tahun 1942 dan dimakamkan di Desa Giri Kebomas, Gresik pada tahun 1500.